Baik, video yang terakhir saya akan mereview eh, video daripada saudari saya, saudari Martini. Beliau mendapatkan tentang pengantar tasawuf. Di video beliau menjelaskan tentang tasawuf adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas cara membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencapai akhlak mulia. Tasawuf fokus pada hati, moral, dan spiritual, bukan hanya ibadah lahiriah. Definisi tasawuf secara sederhana, kata beliau kan, tasawuf adalah usaha seseorang muslim untuk mensucikan hati dari sifat buruk, memperbanyak zikir dan ibadah, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan akhlak yang luhur. Tujuan tasawuf, di video beliau ada tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf untuk membersihkan jiwa. Terus yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Yang keempat, mencapai ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dengan hati. Ruang lingkup tasawuf. Tasawuf membahas pensucian hati dan sifat-sifat baik, zikir dan ibadah, ketakwaan, menahan hawa nafsu, mencapai ketenangan batin, keikhlasan dalam ibadah. Itu kata beliau. Terus kesimpulan langsung dari video beliau, tasawuf adalah jalan mensucikan hati dan pembinaan rohani, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan akhlak mulia. Tasawuf selaras dengan syariat dan tidak menyalahi hukum Islam. Itu tasawuf daripada beliau, pengantar tasawuf. Terus di sini ada jurnal juga. Jurnal yang pertama itu pendekatan studi Islam, sejarah awal perkenalan Islam dengan tasawuf, yang disusun oleh Miftahul Ulum. Jurnal yang pertama dengan jurnal yang kedua ini agak-agak sama ya teman-teman, jadi saya satukan ini. Tasawuf merupakan pusaka keagamaan terpenting bagi kaum muslim yang bisa mengantarkannya untuk lebih dekat dengan Sang Khalik. Oleh karenanya, tasawuf dalam Islam tidak dapat dipisahkan, meski pada awalnya terhadap perdebatan mengenai asal-usul tasawuf yang tidak dapat dipisahkan. Meski pada awalnya terdapat perdebatan mengenai asal-usul tasawuf yang sebagai orientalis meninjau kembali pendapat mereka. Salah satu yaitu R.A. Niskoloson, yang akhirnya merujuk tasawuf pada sumber Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan melacak sejarah perkembangan tasawuf tersebut, supaya tidak ada lagi perdebatan yang bisa memecahkan belah dan menggoyahkan keyakinan terkait sumber pertama lahirnya tasawuf. Terus jurnal yang ketiga, pendekatan tasawuf dalam studi Islam. Ini kan tasawuf kan, AIS yang disusun oleh AIS Isti'anah. Tasawuf merupakan aspek batiniah dalam Islam yang berfokus pada mensucikan jiwa dan mencapai kesempurnaan spiritual. Dalam Islam, tasawuf memiliki peran penting dalam mengatur definisi internal umat, melengkapi ilmu fikih yang mengatur aspek lahiriah. Artikel ini mendeskripsikan perjalanan tasawuf dari masa awal Islam hingga kemunculan tarekat sebagai wadah gerakan spiritual dan sosial. Dengan pendekatan historis, kajian ini menjelaskan asal usul tasawuf, perannya dalam perkembangan sosial, politik, dan kontribusi terhadap keilmuan Islam. Beragam pandangan tentang etiologi tasawuf juga dibahas, termasuk kemungkinan asal usulnya dari kata-kata Arab seperti sifa, suci, sub, bulu domba, dan sufa, sebuah kelompok sahabat Nabi. Itu jurnal yang ketiga. Jurnal yang keempat, teori asal usul tasawuf, yang disusun oleh Muhammad Haifiun. Teori asal usul tasawuf
yang disusun oleh Muhammad Hafiun. Jurnal yang keempat, Teori Asal Usul Tasawuf Muhammad, yang disusun oleh Muhammad Hafiun. Belajar tasawuf yang sangat penting bagi umat Islam bukan pekerjaan yang mudah dilakukan dari segi muasal. Kata saja sering terjadi pro dan kontra, belum lagi aplikasi praktisnya untuk menjalani kehidupan ala tasawuf itu sendiri. Ilmu tasawuf bukan hanya teori melainkan juga praktik sebagai pendapat. Berbagai pendapat yang sering membingungkan dalam apakah tasawuf itu sesat, mistis dari luar Islam, atau sebuah jalan yang hak sebagai ajaran Islam. Tulisan ini mengajak pembaca untuk bersama-sama meyakinkan bahwa ajaran tasawuf itu murni dari ajaran Islam, bukan pengaruh dari luar ajaran Islam. Pemikiran dan praktik tasawuf yang dihasilkan dari pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis berbeda dengan pemikiran bebas yang tidak sumber dari keduanya. Itu jurnal yang keempat. Jurnal yang kelima, Wajah Tasawuf di Era Modern, Antara Tantangan dan Jawaban, yang disusun oleh Ahmad Siddiqui. Krisis spiritual yang melanda sebagian besar manusia modern menumbuhkan sebuah gejala yang saat ini tampak menjadi tren baru, bahwa manusia mulai beralih pada dimensi esoterik sebagai pilihan menghadapi kebuntuan modernisme. Wajah modernisme yang tampak anggun dan kokoh dalam filsafat rasionalisme-nya membawa aspek negatif yang sangat besar. Untuk pemikiran ini telah menjerumuskan manusia dalam krisis kehidupan yang kompleks dan bersifat global. Itu jurnal yang kelima. Jurnal yang keenam, Pemikiran Tasawuf Imam Ghazali. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosiohistoris pada masa Imam Ghazali, biografi Imam Ghazali, karya-karya Imam Ghazali, pemikiran tasawuf Imam Ghazali, dan terakhir bagaimana pengaruh tasawuf al-Imam Ghazali, pemikiran tasawuf Imam Ghazali yang dikenal sebagai orang yang pada mula ragu-ragu terhadap segala-gala perasaan syak. Ini kelihatannya timbul dari dirinya dari pelajaran ilmu kalam atau teologi yang diperoleh dari Al-Juwaini. Setelah Al-Ghazali melalui pengembaraannya mencari kebenaran, akhirnya memilih jalan tasawuf. Menurutnya para suailah mencari kebenaran yang paling hakiki. Lebih dari itu, jalan para suai adalah panduan ilmu dengan amal, sementara buah dari moralitas di antara hasilnya adalah bahwa jenjang makomat yang harus dilalui oleh seorang calon suai, di antaranya tobat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, dan ma'rifat. Sedangkan pengaruh ajaran Al-Ghazali telah tersebar di berbagai wilayah dunia Islam hingga sekarang ini, dengan merumuskan ajaran-ajaran Islam yang dipenuhi muatan-muatan siustik dengan bahasa yang mudah sehingga pemikiran Al-Ghazali dapat diterima oleh orang lain. Itu jurnal yang ke-6. Terus jurnal yang ke-7, Peran Tasawuf dalam Kehidupan Masyarakat Modern, yang disusun oleh Muhammad Arif Khairuddin. Kehidupan masyarakat saat ini nampak tumbuh dan berkembang sifat materialistik dan hedonisme. Gejala ini ditandai dengan kejadian materi sebagai tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Masyarakat berlomba-lomba mencari dan mendapat materi sebanyak-banyaknya. Dorongan seperti ini berdampak kecenderungan masyarakat bertindak
bertindak sebanyak-banyaknya. Dorongan seperti ini berdampak kecenderungan masyarakat bertindak tanpa kontrol demi mendapatkan apa yang diinginkan, dengan menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan sesama. Hilangnya kepedulian sosial, kecenderungan individualitis, materialistis, kapitalis, dan hedonis. Tasawuf dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam ajaran tasawuf akan membimbing seorang dalam mempengaruhi kehidupan dunia menjadi manusia yang arif, bijaksana, dan profesional. Itu jurnal yang ke-7. Terus jurnal yang ke-8, peran tasawuf di era masyarakat modern, peluang dan tantangan. Yang disusun oleh Ghulam Falah dan Ridatullah Asy-Syabani. Modernitas telah membangkitkan industrialisasi sains dan teknologi yang semakin cepat telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan, sehingga terjadi pergeseran pada pola dan gaya hidup, di mana nilai-nilai moral, etika, dan ajaran mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai kemodernan. Pada titik inilah terjadi krisis eksistensi dan kegersangan spiritual. Melalui implementasi tasawuf di era modern sangat dibutuhkan dengan melakukan transformasi. Pemahaman tasawuf bukan hanya makomat dan ahwal, tetapi modifikasi tasawuf sedemikian rupa sehingga menjadi dinamis dan terbuka agar mudah dipahami dan dipraktekkan oleh manusia zaman modern. Tasawuf sebagai saran untuk mendekatkan diri dengan Tuhan diharapkan mampu mengatasi krisis spiritual, karena dengan nilai-nilai tasawuf mampu memberikan penyeimbangan dalam kehidupan manusia. Itu ringkasan jurnal yang ke-8. Terus jurnal yang ke-9, tasawuf jalan rumpil menuju Tuhan, yang disusun oleh Ismail Al-Hasan. Tasawuf tak ubahnya membuat peta rahasia. Ia memiliki simbol-simbol unik yang merujuk pada sesuatu yang dipahami pembaca. Simbol-simbol tertentu ini juga menjadi makna simbol yang lain, terus berkelindan sampai ke titik tujuan. Kalau saja peta rahasia ini dibaca atau dimiliki orang yang belum mengerti dan memahami makna dan simbol itu, maka dia akan terpeleset pada jurang keraguan dan kesalahan yang fatal. Makalah ini akan membicarakan segala hal yang berhubungan erat dengan tasawuf, mulai dari definisi sejarah dan cara-cara ampuh mempraktekkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Itu jurnal yang ke-10. Terus jurnal yang jurnal yang ke-9 ya tadi. Jurnal yang ke-10 yaitu tasawuf sama juga. Jurnal ke-9 sama yang ke-10 ini ya teman-teman. Baik, itu saja video dari saya, review 4 video dari saya. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, itu dari saya. Jikalau ada kata-kata yang berkenan, yang sesuai dengan agama Islam, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.